Rasulullah mengatakan la tajma ummati ala dhalalah. Usul atau furu? Ganja. Ganja usul. Furu atau usul? Furu. Al-muqayyis atau muqayyis alaih? Walam yati dalilun khasun yubayinu hukmul hashish. Aduh, ini sudah sekelas ustadznya seperti ini. Alumni impor lagi, luar negeri lagi. Bagaimana dengan jamaahnya? Kalau sekelas ustadznya saja sudah seperti ini, apa ndak kacau agama dipegang oleh orang-orang seperti ini yang berbicara agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Pak Haris Abu Naufal ini tetap dalam pembahasan qiyas, mengajar qiyas terhadap jamaahnya. Aduh ya Allah, kok seperti ini ya? Ini kan masalah dasar seperti ini. Lagian baca hadis kayak gitu, la tajma'u ummati ala dhalalah. Pak Haris, gini ya, Anda cari, ndak ada hadis la tajma'u ala ummati ala dhalalah itu. Nabi bersabda la tajma'u ummati ala dhalalah, itu ndak ada Pak Haris. Yang ada innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, itu yang ada ya. Kalau hadis la tajma'u ummati ala dhalalah ndak ada Pak Haris. Yang ada la tajtami'u ummati ala dhalalah, itu yang ada. Jadi dua itu versinya. Ada innallaha la yajma'u, Allah tidak akan menyatukan umatku ala dhalalah, atas kesesatan. Itu. Ada hadis lain la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan mufakat, tidak akan bersatu, tidak akan sepakat dalam masalah kesesatan. Jadi yang Anda baca itu adalah hadis ya rawahu Haris Abu Naufal. Itu yang pertama Pak Haris. Yang kedua, nah sebenarnya ini sudah saya bahas. Anda maksa masih memberikan contoh membahas qiyas antara hashish, tumbuhan yang memabukkan, yang memberikan madarat terhadap akal kita. Contohnya adalah hashish, ya ganja lah seperti itu. Hashish ini adalah muqayyis kata Anda, atau al-far'u, furu'nya, cabangnya. Kemudian khamr yang ada nasnya ini adalah muqayyis alih atau al-aslu. Aduh Pak Haris, itu makis alih ya. Begini ya, itu dari fi'il madhi qasa, yaqisu qiyasan, isim maf'ulnya maqisun, fi'il amarnya qis. Tetapi kalau Anda wazankan qayyasa, maka isim fa'ilnya yang Anda baca muqayyis. Nah gini ya, makisun barang yang disamakan, makis alih atau makisun alaihi adalah barang yang dijadikan persamaan. Jadi musyabbah, musyabbah bih. Tetapi jika Anda membaca muqayyis dan muqayyis alih, ini berabe Pak Haris. Berabenya begini. Qosa itu kan sudah muta'addi. Qosa, harisun, hasisan, bikhamrin. Pak Haris menyamakan atau mengkiaskan hashish, tumbuhan yang memabukkan, bikhamrin dengan khomer. Hashish ini namanya adalah makis, bukan muqayyis. Dan khomer ini namanya adalah makis alih, bukan muqayyis alih. Jadi makis ini adalah far'u, kemudian makis alihnya atau khomer kalau di sini, kalau kita contohkan itu adalah makis alih atau al-aslu. Soalnya Pak Haris, makis atau makis alih dari fi'il madhi qasa ini sudah muta'addi Pak Haris, menyamakan, mengkiaskan. Tapi kalau dimuta'addikan lagi gimana? Itu kan menyuruh namanya Pak Haris. Jadi muqayyisnya itu adalah gini contohnya.
Anda menyuruh mengkiaskan. Begitu berarti kan, makis muqayyis itu. Anda menyuruh mengkiaskan, menyamakan antara heri pras dengan cahaya hidayat. Itu muqayyisnya. Orang yang menyuruh mengiaskan, yang disuruh adalah Firanda misalnya. Nah, Firanda ini apa namanya? Orang yang disuruh. Dikatakan makis alih bukan, dikatakan muqayyis alih bukan. Isim fa'il itu sudah muta'addi kemudian dimuta'addikan lagi, hancur Pak Haris. Itu orang yang tahu terhadap tata cara bahasa Arab, maka apa yang Anda sampaikan hanya akan menjadi tertawaan. Maaf ya, video Anda, kesalahan Anda sudah disebarluaskan melalui media sosial, maka cara menanggapinya pun harus di media sosial. Sebagaimana penjelasan Ustadz ini, Ustadz Dzulkarnain ini teman Anda kan, sama-sama alumni Yaman. Nah, kemudian kalau ada orang yang keliru, kekeliruannya itu dilihat. Banyak sudut kekeliruan. Pertama, ini kekeliruan dia ucapkan di mana. Kalau dia keliru di rumahnya, perbuatan pada dirinya sendiri, ini dinasihati pribadi. Cocok dinasihati pribadi. Tidak boleh disebarkan aib orang. Jelas ya? Tapi kalau dia keliru di depan umum, dia menyampaikan hal yang sesat di depan manusia, perkara yang keliru di depan manusia, ya, ini dia pun bertobat, menyatakan rujuk dari kekeliruannya. Orang lain kalau melihat misalnya di dalam kekeliruan ini berbahaya, masih tetap perlu diperingatkan, boleh orang lain memperingatkannya. Karena itu Ibnu Qudamah al-Maqdisi, beliau menulis bantahan terhadap Ibnu Aqil al-Hambali terhadap kesalahannya. Padahal Ibnu Aqil sudah bertobat, sudah menulis tobatnya. Tapi Ibnu Qudamah tetap menulis karena beliau pandang penting untuk dijelaskan sisi-sisi kesalahannya. Jelas ya? Ini terkait dengan masalah agama, bukan terkait dengan orang. Kadang orang, oh enggak usah lah, kita terlalu ini. Itu kan Ustadz Fulan. Dia tidak ingat bahwa ini hak Allah di dalamnya. Ini hak agama. Ya. Dan kecintaan kepada orang yang dinasihati. Tapi banyak orang cara berpikirnya tidak seperti itu. Iya. Karena itu yang paling bagusnya, siapa yang punya ilmu, hendaknya dia berbicara dengan ilmu. Siapa yang dia tidak tahu, dia tidak jelas masalah itu, hendaknya dia diam. Maka itu yang selamat baginya. Yang selamat baginya. Adapun kesalahan tidak boleh dibiarkan. Walam yati dalilun khasun yubayinu hukmul hashish. Walam ya'ti dalilun khasun yubayyinu hukmul hashish. Ya Allah, itu bukan hukmu tapi hukmah. Kenapa harus dibaca nasab Pak Haris? Itu menjadi maf'ul bih. Wa dzalika ismun jaa mansuban waqa alaihi fi'lun kahdharu ahlat tama. Jadi isim yang dibaca nasab yang menjadi objek satu pekerjaan ini namanya maf'ul bih, dan hukum i'rabnya harus dibaca nasab, maka tidak boleh dibaca yubayyinu hukmul hashish. Yang betul walam ya'ti dalilun khasun yubayyinu hukmal hashish. Begitu Pak Haris Abu Naufal ya.